Bab 645. Aku rasa, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu. Julian Luo menatap dadanya dengan tidak percaya, dengan pedang tertancap di dadanya, dan di dalam dirinya, dia merasakan jiwa pedang ganas warrior yang mengamuk. Mata Julian Luo sedikit kusam, dia akan seperti ini. Raja manusia pertama yang dibunuh kaisar pedang di zaman kuno. Julian Luo tiba-tiba berkata dengan marah, "Tidak mungkin, aku raja manusia. Aku diperintahkan oleh langit untuk menguasai dunia atas nama langit. Bagaimana mungkin mati, bagaimana mungkin?" Bang! Tiba-tiba arus udara putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan arus udara putih jatuh dari langit, lalu membungkus Julian Luo, dan udara putih itu mengalir ke dalam tubuh. Julian Luo tiba-tiba merasakan bahwa energi kehidupan di dalam tubuhnya yang telah dihancurkan oleh jiwa pedang warrior yang pun disembuhkan. Hidup kembali dari bencana, Julian Luo sangat gembira. Dan pada saat arus udara putih menyelimuti Julian Luo, warrior yang dan niat pedang di tangannya langsung terpental ratusan kaki oleh kekuatan besar. Warrior yang, apakah kamu lihat itu? Surga membantuku hari ini, kamu tidak dapat membunuhku, haha. Julian Luo tertawa tidak bermoral. Melihat arus udara putih di seluruh langit, warrior yang merenung sedikit, sentuhan keganasan muncul di mata warrior yang, energi hitam di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan, jiwa pedang tingkat 12 bergejolak panik dengan tercurahkan dan membungkus sarung pedang kuno dan pedang raja manusia. Jika aku ingin membunuh, langit tidak bisa menghentikannya. Setelah kata-kata itu diucapkan, warrior yang meraih pedang raja manusia dengan tangan kanannya dan menariknya dengan tiba-tiba, pedang raja manusia bergetar hebat, kemudian, sebuah energi pedang menyembur keluar, dan seketika menabrak aliran udara putih yang membungkus tubuh Julian Luo. Bang! Ledakan energi terdengar keras. Arus udara putih bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Julian Luo ngeri. Tebas. Saat kemarahan warrior yang terdengar, energi pedang lain meledak ke aliran udara putih itu. Dengan suara, bang, di mata ngeri Julian Luo, arus udara putih meledak. Bang! Arus udara putih di langit tiba-tiba berputar dengan aneh. Dan dalam beberapa saat, arus udara putih mengembun menjadi tangan putih raksasa. Tangan raksasa itu terbalik, dan kemudian jatuh ke arah warrior yang bang! Di bawah paksaan mengerikan dari tangan raksasa ini, semua puncak dalam jarak 100 mil di sekitar sekte King Yuan langsung berubah menjadi bubuk. Mata warrior yang menyusut dengan hebat. Setidaknya master alam kaisar tingkat 9 yang bisa melakukan serangan ini. Langit dan bumi ini benar-benar melakukan serangan semacam ini pada dirinya demi melindungi Julian Luo. Ini adalah hukuman langit. Apakah langit pun sudah tidak tahu malu? Pada saat ini, Raja Siluman tiba-tiba muncul di atas warrior yang. Raja Siluman mengangkat ke depan, dan kemudian menarik ke kedua sisi. Sebuah lubang hitam besar muncul di depan tangan raksasa putih, dan tangan raksasa putih itu tenggelam ke angkasa. Di lubang hitam, wajah Raja Siluman tiba-tiba menjadi pucat. Dia merangkapkan kedua tangan, lubang hitam luar angkasa tertutup, tangan raksasa putih, lubang hitam luar angkasa, semuanya menghilang tanpa jejak. Senior, apakah kamu termasuk melawan langit? Kata warrior yang. Raja Siluman melirik warrior yang dan berkata, kita para kultivator seharusnya hormat dan kagum pada langit dan bumi. Tapi jika langit dan bumi ingin menjadi musuh kita, apakah kita masih harus hormat dan kagum padanya? Masuk akal. Warrior yang mengangguk, dan berkata, kalau begitu, mari kita lawan langit ini. Serius ya,
Sudah lama aku tidak suka padanya. Rasanya banyak sapi yang berterbangan di angkasa. Raja Siluman melirik warrior yang, lalu sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Warrior yang berwajah masam, dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian memandang Julian Luo di kejauhan. Julian Luo tidak melarikan diri saat ini, karena tidak ada gunanya melarikan diri. Aku kalah. Julian Luo memandang warrior yang, secara mengejutkan dia terlihat sangat tenang saat ini. Jadi kamu akan mati. Warrior yang berjalan menuju Julian Luo. Tanpa Raja Manusia, benua pendekar hitam tidak bisa melawan pendekar hitam spesies penentang. Julian Luo berkata, warrior yang, kita memang memiliki keluhan, tetapi dendam di antara kita bukanlah kebencian yang mendalam. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa minta maaf padamu, atau bahkan ganti rugi. Kamu seharusnya tahu bahwa pendekar hitam spesies penentang jauh lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Selama kita bersatu, kita bisa menghadapi mereka. Bagaimana menurutmu? Warrior yang berhenti. Setelah melihat ini, Julian Luo tampak bahagia, tetapi detik berikutnya, warrior yang muncul tepat di depannya, dan kemudian sebuah pedang melintas melewati lehernya. Aku pikir, kamu terlalu banyak berpikir. Hujan merah turun dari langit dan memerahi tanah. Raja Manusia mati. Raja Manusia pertama yang dibunuh dalam sejarah. Setelah memenggal Julian Luo dengan satu pedang, warrior yang tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang muncul di tubuhnya. Itu bukan hal yang baik. Hal ekstra itu membuatnya tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Pada saat ini, roh pedang muncul di sebelahnya, menatap Julian Luo dengan rumit, dan berkata, Raja Manusia sudah mati, langit dan bumi berduka, dan siapa yang membunuh Raja Manusia akan dikutuk oleh langit dan bumi. Mulai sekarang, langit dan bumi ini akan benar-benar menolakmu dan melawanmu. Untuk apa takut? Warrior yang berkata pelan. Roh pedang berkata, di masa depan, kamu akan tahu betapa repotnya dikutuk oleh langit dan bumi ini. Warrior yang tersenyum, lalu melambaikan tangan kanannya, pedang Raja Manusia muncul di depannya, dan berkata, pedang ini adalah senjata Dao alam, mengapa aku merasa kekuatannya tidak begitu kuat? Roh pedang berkata, pedang ini adalah pedang Raja Manusia. Dia membutuhkan Raja Manusia untuk dapat menggunakan kekuatan aslinya. Meskipun kamu mengandalkan aku untuk menekannya, dia tidak akan benar-benar bekerja sama dengan kamu. Bagaimana aku bisa menjadi Raja Manusia? Tanya warrior yang tiba-tiba. Roh pedang berkata, cukup ada pengakuan dari langit dan bumi, intinya, kamu tidak ada kemungkinan. Warrior yang mengangkat bahu, menyimpan pedang Raja Manusia, lalu melihat sekeliling. Pada saat ini, mayat tergeletak di seluruh sekte Qing Yuan, dan murid-murid sekte Qing Yuan ada yang melarikan diri dan ada yang mati. Singkatnya, tidak ada lagi sekte Qing Yuan di dunia. Apa sebenarnya kekuatan Pak Tuamu? Warrior yang mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan, dan bertanya dengan pelan. Kekuatan Pak Tuamu jauh di luar imajinasinya. Satu orang bertarung sendirian melawan 3,5 suci. Kekuatan ini. Roh pedang terdiam beberapa saat, lalu berkata, dia sudah di batas setengah suci. Jika ada energi ungu kosmik di dunia ini, dia pasti menjadi suci. Tapi dia bisa melawan 3,5 suci sendirian, mungkin ada alasan yang lain. Bagaimana dia dibandingkan dengan leluhur pendiri sekte pedang? Warrior yang bertanya lagi, kekuatan leluhur pendiri sekte pedang saat itu, roh pedang ini pasti sangat jelas, dan paling tepat untuk menanyakannya. Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sebanding.
Warrior yang memandang roh pedang dan berkata, "Kenapa?" Roh pedang berkata, "Leluhur pendiri sekte pedang memiliki domain pedang, dan itu sudah tak terkalahkan di tingkat yang sama, dan pedang leluhur pendiri sekte pedang begitu kuat sehingga kamu tidak dapat membayangkannya. Tentu saja, pedangmu pasti kuat di masa depan, pasti tidak akan kalah darinya." Warrior yang berkata, "Konsepsi niat domain levelnya di atas jiwa pedang, tapi kenapa aku merasa kekuatan domain pedang aku tidak lebih kuat dari jiwa pedang tingkat langit? Dan itu hanya dari segi pertahanan, bahkan dari segi serangan, domain pedang ini aku rasa tidak sehebat jiwa pedang alam langit tingkat 2. Kamu adalah roh pedang. Dulu kamu mengikuti leluhur pendiri sekte pedang. Kamu pasti tahu misteri domain pedang, bukan?" Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu konsepsi niat domain, aku juga tidak tahu jiwa pedang. Bagaimanapun, aku hanya bagian kecil yang rusak. Tapi jika aku bergabung dengan ontologi aku pasti tahu semuanya." Warrior yang menghela nafas pelan dan berkata, "Aku tahu kamu ingin menyelamatkan tubuhmu, aku juga sama. Tapi kamu juga lihat sekarang kekuatanku hanya alam bangsawan tingkat 1. Meskipun jiwa pedang telah pulih, kekuatanku masih lemah. Di peringkat ke-6 alam bangsawan, aku bisa menghunus pedang 10 kali sekaligus, tapi sekarang alam aku jatuh, aku hanya bisa menghunus pedang paling banyak 5 kali. Jadi, tanah suci, kita pasti tidak bisa saat ini. Meski kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari yang terlihat saat ini, hanya dia yang tahu bahwa kejatuhan alam masih memiliki pengaruh yang besar padanya. Jika bukan karena jiwa pedang naik ke alam langit tingkat 2, dia tidak akan bisa mengalahkan Lian He sebelumnya. Karena ilmu menebas langit menarik pedang dia hanya bisa digunakan paling banyak 5 kali. Jadi baginya sekarang, promosi alam adalah hal yang paling penting." Roh pedang merenung sejenak, dan berkata, "Aku mengerti, tapi kamu benar-benar harus cepat." Warrior yang mengangguk, pedang punya roh pedang, dia secara alami ingin mendapatkannya, dengan hubungannya saat ini dengan roh pedang, pedang itu tidak akan melawannya, selama dia mendapatkan tubuhnya. Maka dia bisa menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya, apakah melawan tanah suci ataupun pendekar hitam spesies penentang, dia merasa lebih yakin. Warrior yang menatap angkasa, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Sekarang Feroding masih dalam perjuangan antara hidup dan mati. Dia harus bergegas kembali ke wilayah selatan. Dengan lambaian tangan kanannya, setelah menyimpan monster pedang, warrior yang bergegas kembali ke wilayah selatan bersama Mimi Lei dan macan tutul ungu. Segera setelah warrior yang pergi, Pak Tuamu dan 3,5 suci lainnya muncul di atas sekte King Yuan. Pada saat ini, 3,5 suci dari klan iblis, klan siluman, dan klan laut terlihat sangat serius, karena ketiganya bersatu, tapi di depan penjaga makam, mereka tidak mengambil keuntungan sedikit pun, bahkan ada kecenderungan samar ditekan. "Siapa kamu?" Raja Laut mengertakkan gigi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pak Tuamu tidak menjawab, tetapi menatap kehampaan, dan berkata, "Kalian tahu betul bahwa yang disebut jalan langit sebenarnya adalah pintu yang menghalangi kita mencapai kesucian. Selama melewati pintu ini, akan dikuduskan segera, tetapi kalian tidak berani. Apakah kamu berani?" Orang tua berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Pak Tuamu berkata, "Ada setengah suci yang tak terhitung di tanah suci, tapi tidak ada yang bisa disucikan, apakah mereka juga tidak berani?" Mereka bertiga terdiam karena mereka juga bingung.
Jika tiada pendekar hitam di benua yang dapat disucikan sejak leluhur pendiri Sekte Pedang dengan alasan energi hitam benua tipis, maka tanah suci tidak seharusnya demikian. Energi spiritual tanah suci jauh melampaui benua pendekar hitam, dan pewarisannya juga jauh di atas benua pendekar hitam. Jika demikian, mengapa tanah suci tidak memiliki master alam suci? Apa maksudmu? Pria tua berambut putih itu bertanya dengan suara berat. Pak tuamu tertawa kecil, lalu berkata, tanah suci berkata bahwa benua pendekar hitam kita adalah dunia yang ditinggalkan. Sebenarnya itu konyol, karena bukan hanya kita adalah dunia yang ditinggalkan, tetapi juga tanah suci. Wajah mereka bertiga berubah drastis. Pak tuamu menarik napas dalam-dalam, sorot matanya tampak serius, dan berkata, aku tebak, karena pendekar hitam spesies penentang, dunia kita, termasuk tanah suci, sebenarnya adalah sangkar besar. Adapun siapa narapidananya, kalian seharusnya tahu jelas. Tahanan itu adalah pendekar hitam spesies penentang. Bersambung.